Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, aksi pasukan Indonesia yang telah menggetarkan Timur Tengah, negara Arab, sampai beri penghormatan besar kepada Indonesia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go! Did you know Indonesia plays a major role in peacekeeping operations in Lebanon? In fact, they have more peacekeepers there than any other country. Since 2006, Indonesia has consistently deployed peacekeepers to the region. And today they have over 1,200 troops on the ground, working along the so-called Blue Line, the tense border between Lebanon. Di tengah hiruk-pikuk konflik yang tak kunjung padam di Timur Tengah, satu pemandangan luar biasa terjadi. Di garis perbatasan paling sensitif antara Lebanon dan Israel, di bawah pengawasan dunia, pasukan TNI berdiri tegak dengan ketenangan yang luar biasa. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka tajam. Di depan mereka, kendaraan lapis baja Merkava milik Israel perlahan bergerak, mencoba menguji batas, menembus garis biru yang dijaga ketat oleh pasukan perdamaian PBB. Namun langkah mereka terhenti, bukan karena perintah politik, tapi karena keberanian nyata dari pasukan Garuda Indonesia yang menghadang dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat. Kekuatan besar dihadapi bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan moral dan disiplin tanpa celah. Bukan kali pertama pasukan Garuda unjuk nyali, tapi kali ini konteksnya jauh lebih besar dari sekedar patroli rutin. Saat konflik Gaza kembali membara dan dunia terbelah antara kepentingan politik dan kemanusiaan, TNI muncul sebagai representasi keberanian dari negara yang tidak punya agenda tersembunyi. Indonesia, lewat langkah-langkah konkret di misi UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon, memperlihatkan wajah sejati kekuatan non-blok, bukan negara yang tunduk pada blok barat atau timur, melainkan negara yang berdiri di atas prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nilai yang justru kini makin langka di dunia internasional. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengguncang forum internasional dengan pernyataan yang tegas. Indonesia siap mengirim hingga 20.000 prajurit penjaga perdamaian ke Gaza bila mandat dari PBB disahkan. Pernyataan itu bukan gertakan kosong. Di belakangnya ada kesiapan yang nyata. TNI sudah menyiapkan kontingen, logistik, hingga jalur kemanusiaan yang memungkinkan ribuan warga Palestina terluka untuk dirawat di Indonesia. Ini adalah langkah yang luar biasa, bukan cuma menunjukkan empati tapi juga kemampuan operasional kelas dunia. Indonesia tidak bicara moral dari jauh, tapi menawarkan solusi konkret di lapangan. Secara geopolitik, langkah ini membawa gelombang baru di Timur Tengah. Indonesia yang selama ini dianggap jauh dari epicentrum konflik global, kini justru menjadi pemain moral yang suaranya didengar. Ketika Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya terjebak dalam dilema politik antara mendukung Israel dan menjaga stabilitas kawasan, Indonesia melangkah bebas dengan visi bebas aktif yang diwariskan sejak masa Soekarno. Ini adalah langkah strategis yang membuat banyak analis internasional kagum, karena Indonesia berhasil memainkan peran global tanpa kehilangan jati diri regionalnya. Dari sisi militer, TNI juga mendapat banyak pujian. Banyak analis pertahanan dunia menilai bahwa pasukan Indonesia termasuk salah satu dari peacekeeper terbaik di dunia. Disiplin tinggi, kemampuan adaptasi yang luar biasa di medan asing, serta pendekatan humanis yang khas menjadikan TNI bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga simbol kehormatan. Ini kontras tajam dengan pasukan-pasukan dari negara besar yang sering dituduh bersikap arogan atau bahkan melakukan pelanggaran HAM di misi-misi serupa. Did you know Indonesia plays a major role in peacekeeping operations in Lebanon? In fact, they have more peacekeepers there than any other country. Since 2006, Indonesia has consistently deployed peacekeepers to the region. And today they have over 1,200 troops on the ground, working along the so-called Blue Line, the tense border between Lebanon. Their mission is critical. Help the Lebanese army secure southern Lebanon after Israel withdrew, preventing Hezbollah
Hezbollah from keeping the area as a buffer zone. But it's just recently, Indonesian soldiers were injured by an Israeli tank attack while monitoring the area. It's not just ground troops. Indonesia's Navy is there securing the coastline, and their female peacekeepers are on the front lines, taking part in patrols and helping build trust in areas where male peacekeepers. So when you think about the Indonesian military, remember, not just about defending the homeland. They're playing a crucial role in one of the most challenging conflict zones in the world. Aksi prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifil di Libanon viral dan menuai pujian internasional. Dengan prajurit PBB asal Indonesia ini menggagalkan kontrak senjata antara militer Israel dan Libanon. Inilah suasana saat prajurit TNI dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau mengagalkan kontak senjata antara pasukan Israel dan militer Lebanon. Konflik ini terjadi awal Juli lalu di garis perbatasan Lebanon Selatan yang menjadi tanggung jawab perdamaian pasukan perdamaian asal Indonesia. Pasukan TNI menghadang tank militer Israel yang menerobos perbatasan. Sementara di sisi lain militer Lebanon telah siap menyerang. Junjung tinggi prinsip perdamaian ini meminta kedua belah pihak menahan diri dan mematuhi blue line yang menjadi garis batas kedua negara. Kontak senjata berhasil digagalkan. Israel terpaksa mundur kembali ke wilayah negara mereka. Aksi berani personel TNI ini sontak viral dan menuai pujian internasional. Bagaimana seorang prajurit TNI menyiasati serangan tang Merkava milik tentara Israel. Barulah kami laporkan situasi kami sepertinya terkena laser atau bidian dari satuan atas bahwa kami itu melaporkan dan dari satuan atas agar kami turun atau berlindung di lantai 2. Berlindung di lantai 2. Tapi mungkin itu sudah jalannya Allah yang sudah ditetapkan. Kami tidak melaksanakan perintah tersebut turun ke lantai 2. Tetapi kami tetap standby di lantai 4. Tetapi kami inisiatifkan dengan lampu lantai 4 kami matikan, lampu lantai 2 yang kami nyalakan. Kemudian kami melihat laser tersebut membidik kami. Tidak lama kemudian kami berkoordinasi dengan satuan atas pastikan kembali sedang terjadinya komunikasi antara kami dengan satuan atas. Laser tersebut berubah jadi semacam luncuran cahaya sangat terang kemudian tiba-tiba tidak lama menghantam tugu yang kami jaga dan alhamdulillahnya yang masuk atau peluru markava tersebut bukan di lantai atas tetapi Dampaknya ke Indonesia juga terasa signifikan. Citra bangsa yang damai tapi kuat semakin mengakar. Rakyat mulai melihat bahwa kekuatan militer bukan hanya soal senjata, tapi juga soal martabat. Dan di mata dunia, Indonesia bukan lagi sekedar raksasa tidur di Asia Tenggara, melainkan negara yang benar-benar sadar akan tanggung jawab globalnya. Bahkan, langkah ini memperkuat posisi Indonesia di kelompok BRICS yang kini menyoroti isu keadilan global dan ketimpangan kekuasaan dunia. Kedepannya, jika mandat PBB benar-benar turun dan pasukan Garuda diterjunkan ke Gaza, ini akan menjadi misi paling bersejarah dalam sejarah diplomasi militer Indonesia. Bukan hanya karena skala pasukannya yang besar, tapi juga karena simbolismenya. Dunia akan menyaksikan bahwa di tengah kekacauan politik global masih ada satu negara yang berani menegakkan keadilan tanpa pamrih. Dan dari sisi domestik, langkah ini juga menumbuhkan rasa bangga nasional yang luar biasa. Rakyat mulai menyadari bahwa keberanian TNI bukan hanya untuk menjaga kedaulatan di dalam negeri, tapi juga untuk membela nilai kemanusiaan di luar negeri. Indonesia tidak hanya kuat karena militernya, tapi juga karena moralnya. Dan moral itu hari ini sedang mengguncang dunia. Maka, ketika dunia menyaksikan tank Merkava berhenti di depan prajurit Garuda yang berdiri tegap dengan bendera merah putih di bahu, satu hal jadi jelas. Indonesia bukan bangsa yang bisa dibeli dengan diplomasi kosong. Kita, bangsa yang tegak di atas prinsip, bahkan di tengah badai konflik global. Dan untuk semua rakyat Indonesia, ini bukan sekedar berita luar negeri. Ini adalah cermin siapa kita sebenarnya
bangsa yang besar, bermartabat, dan berani membela kebenaran dimanapun. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi memang nyali pasukan Indonesia gitu ya, sangat-sangat gila sekali. Salah satu contohnya ketika pasukan Indonesia ini berhadapan langsung gitu ya dengan tank Israel gitu, sedekat itu gitu ya, tapi memang nyali keberaniannya itu sangat luar biasa, sangat kuat sekali gitu kan, keberaniannya itu, dan ya berjaya untuk dileraikan tanpa adanya serangan gitu kan. Nah, memang gila-gilaan kan, nyali keberanian pasukan Indonesia ini. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.